wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal damu mri'in muslimin, darahnya seorang muslim, illa bi ihda salasin, kecuali salah satu dari 3 perkara, dari 3 macam. Jadi sama muslim itu haram darahnya, artinya sampai dia mengeluarkan darah. Kafir juga sama, karena kafir ada kafir harbi, ya, kafir dimni. Kafir harbi itu kafir yang boleh diperangin, halal darahnya. Ini menurut Islam nih. Tapi nanti kita bicara lagi, negara kita bukan negara berdasarkan Islam, tetap hukum negara di negara ini yang berlaku gitu, ya. Artinya disesuaikan aja, makanya Rasulullah bilang di akhir zaman nanti al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala jamroh. Nabi udah ngomong gitu tuh. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya, ngamalin seluruh agamanya, sama seperti orang yang megang bara api. Kira-kira gimana? Nggak bisa tenang. Ya megang bara api, dioper lagi kemari, karena apa Pak? Panas ya. Karena dasar hukum negara kita bukan Islam, jadi artinya ya sebisanya lah gitu, sebisanya diusahakan melaksanakan syariat agama Islam. Ada kafir jimni, dulu Rasulullah begitu, bahkan di pemerintahan ada orang-orang non-muslim yang diangkat jadi menterinya. Nggak apa-apa, karena dia sudah lemah lembut, sudah baik gitu. Jadi ada gejala-gejala ingin memahami Islam, diajak. Ya, di kita juga gitu, hablum minan nas, iya nggak apa-apa, hablum minan nas, gitu ya. Tapi kalau sudah hablum minallah, ya ibadah ya harus kita laksanakan, ya. Muslim gitu, hakikatnya haram mengeluarkan darah sesama muslim. Tapi ada, kata Rasulullah, 3 golongan manusia, orang Islam tadi, salah satu di antara ketiganya atau 3-tiganya ada pada orang itu. Ini yang boleh. Ila ihda salasin, kecuali 3 dari satu atau 3-tiganya. Ya salah satu aja ada itu boleh, halal, apalagi 3-tiganya. Yang pertama, as-sayyibu zani, orang tua, orang yang sudah pernah menikah, kemudian dia melakukan zina. Ini boleh tuh.
Makanya kalau dalam Islam kan hukumnya dirajam. Ya. Coba kalau kita dirajam, wah. Dikata main hakim rame-rame, bukan main hakim sendiri. Ya kalau sendiri kan sendirian. Menghakimi ini hakim rame-rame. Ya. Istilah saya gitu. Karena kalau main hakim sendiri kan sendirian. Ini rame-rame. Ya warga semuanya sekampung. Jadi main hakim rame-rame. Nggak boleh tuh. Jadi harus pengadilan gitu. Tapi kalau hukum Islam kan kudu dirajam. Ya. Dirajam itu diikat di tengah lapang di satu tiang, setiap orang yang lewat disiapin batu suruh timpukin, jangan ada belas kasihan. Itu hukum Islam. Sebegitunya, ya. Sama seperti hukum potong tangan gitu ya. Kelihatannya kejam amat sih gitu. Emang orang kagak boleh tobat gitu. Tobat siapa yang ngelarang? Kan tobat bukan berarti harus tidak menjalani hukuman. Ya. Hukumannya harus dilaksanakan. Kemudian dia bertobat, tobat. Kenapa harus potong tangan? Itu juga kan ada nilainya. Kalau nilainya sekian sampai sekian, ya mulai dari A sampai B misalnya, ya maksimalnya sekian, potong jari. Kalau lebih dari sekian, mulai potong di lengan. Lebih besar lagi, potong di. Itu ada ukurannya, enggak sembarangan nyuri potong tangan. Kalau kita kan semuanya hukum sama tuh. Ya pada maling ayam sama maling motor sama enggak hukumannya? Sama, pasalnya sama. Ya. Sama maling mobil sama. Makanya kadang-kadang kesian maling ayam, mendingan lu maling mobil aja dah gitu. Sama hukumannya itu. Karena pasalnya kuhapnya sama. Coba aja. Kalau ada yang ahli hukum sini, Esa mungkin ngerti. Itu sama. Korupsi dari mulai angka sekian sampai setinggi-tingginya itu sama. Kalau sekarang mulai berapa itu? Mulai 1 miliar atau 500 juta atau berapa saya kurang paham. Pokoknya minimal sekian, maksimal sebanyak-banyak itu sama pasalnya. Tinggal nanti apakah dia terkena pasal berlapis atau enggak gitu. Ya. Sama dalam Islam juga agama gitu nanti. Di yaumil qiyamah ada pasal berlapis apa enggak. Pasal berlapis misalnya sholat kagak, puasa kagak, haji kagak, zakat kagak, itu berlapis tuh. Ya, karena pasal banyak tuntutannya. Itu. Jadi halal darahnya. Sama seperti tadi rajam itu. Iya. Sebegitunya iya. Kenapa? Ini bikin kacau nanti. Kacau keturunan. Gara-gara dia haram semuanya. Maaf. Si A kemari tahu-tahu punya anak. Itu makanya anak yang suka dibuang-buang itu pada tuh. Ya. Gitu punya anak, dia nggak bertanggung jawab, dia ngilang. Di sana dia kawin lagi punya, tahu-tahu anaknya kawin kemari. Haram kan itu. Haram. Kenapa? Satu perwalian. Bisa terjadi? Bisa. Di Betawi dulu sering Pak kejadian. Tapi kejadiannya lain. Cuma maksudnya saya karena silaturahim silsilahnya enggak jelas, ya akhirnya terjadi perkelahian. Begitu di kantor polisi baru, lah lu bukan orang lain begitu, lu si anak itu. Ya mungkin di daerah kita pernah dengar seperti itu. Kenapa? Itu tadi. Karena tidak jelas, akhirnya pernikahan si A dengan si B haram. Kenapa? Karena satu perwalian. Nanti terjadi lagi, dia punya anak lagi, keturunan lagi, nikah lagi, haram lagi, haram lagi, haram lagi. Akhirnya banyak darah-darah haram. Kalau kita bilang kan haram jadah katanya gitu ya. Padahal haram jadah itu kan istilah buat orang tua, bukan buat anaknya. Bukan anak haram jadah katanya.
Padahal anak mah kagak ada istilah haram jada, yang haram orang tuanya gitu ya, melakukan perbuatan haram. Jadi haram jada itu mah singkatan sebetulnya, orang Betawi kan gitu, bilang keundangan kondangan gitu ya, sebenarnya keundangan, ribet ngomongnya, keundangan kondangan atau kondangan belum gitu ya, misalnya gitu ya. Kayak haram jada itu haram jadi dah gitu ya, itu gitu, jadi maka disingkat aja udah haram jadah gitu. Padahal haram jadi dah gitu. Padahal haram itu perbuatannya. Jadi orang tuanya yang haram jada, bukan anaknya. Perbuatan orang tuanya. Nah, ini efeknya besar. Kedepannya besar. Dampaknya besar. Kelihatannya kecil. Tapi dampaknya yang ditimbulkan itu, nah itu. Jadi dilihat dari situ. Makanya halal. Halal itu dalam artian itu tadi, boleh dirajam, timpukin sampai mengeluarkan darah ya biarin. Supaya kenapa? Ya kalau bilang sekarang efek jerak gitu. Ya supaya efek jerak. Besok orang kagak berani. Nah, itu ya melakukan gitu. Kayak ada di beberapa kampung itu ada tuh di berita itu. Kalau ada maling, ya maling motor apa itu dibakar itu. Malingnya dibakar. Jadi maling di situ jadi omongan, "Oh, jangan di situ dah. Ngapa dibakar?" gitu. Ya misalnya gitu. Efek jerak, maksud saya efek jerahnya, tapi perlakuan itu jelas salah, ya jelas salah. Itu efek jerak gitu. Sama potong tangan, efek jerak. Kisos, efek jerak. Supaya besok orang nggak mau melakukan itu. Kalau sekarang kan kita lain. Kalau hukum Islam mencuri potong tangan, gitu kan? Kalau kita potong tahanan, bukan potong tangan. Artinya tahanannya, iya bener. Lihat aja di TV kalau berita-berita itu, potong tahanan, artinya tahanannya masa tahanannya dikurangin, makin ringan lagi. Aduh. Apalagi kalau koleganya, ya udah dah. Kita nggak bisa bilang apa-apa gitu ya. Itu seperti itu, maksudnya efek jerah supaya orang gitu. Nah ini orang yang dihalalkan darahnya tadi, ini supaya ada efek jerah diantaranya itu. Ya kalau dalam hukum pidana itu gitu, ada efek jerah supaya orang-orang tidak mengikuti perbuatan itu lagi gitu. Makanya sekarang ada tagar itu, miskinkan koruptor gitu ya, orang yang korupsi bikin miskin, hartanya sita semuanya gitu. Kenapa? Besok supaya jerak, ini kan kagak dihitung-hitung, kayak Apin BK itu kan ada siapa lagi yang triliunan itu, yang apa itu, kelapa sawit apa itu, triliunan, coba bayangin itu, Cina itu, ya. Triliunan, gila. Dulu zamannya siapa tuh? Zaman Soeharto yang 1,3 triliun aja geger kan. Sekarang ratusan triliun, gila. Siapa itu namanya itu? Yang Cina itu. Ratusan triliun. Korupsi, coba bayangin kalau begitu kan, Masya Allah. Kenapa bisa terjadi? Harusnya nggak bisa. Ini kan karena ada main-main. Pasti, kalau nggak mungkin lah. Kalau nggak ada pendukung-pendukung di sini sono kan gitu, nggak bisa, nggak mungkin. Itu bikin efek jerak yang kayak begitu. Ya kalau Islam tuh dihukum gantung, matinya gantung di lapangan gitu, di alun-alun. Kalau kayak kita mau di Monas gitu, kayak Anas lu gantung saya di Monas gitu. Gantung di Monas biar orang semua tahu gitu. Besok takut efek jerak gitu, nggak gantung gitu, masih ada gantungnya. Apa kering gantung terus di situ di Monas misalnya ya. Tapi kan karena negara kita bukan hukum Islam, hukum kita kan peninggalan Belanda. Masih banyak hukum Belanda anunya. Ya, Undang-Undang 45 juga masih banyak rancangan Belanda masih. Ya karena memang kita negara yang dijajah, ya udahlah. Ya. Ini mulai dirubah dikit, tapi masih mayoritas masih peninggalan Belanda. Ini. Yang kedua, inilah pemahaman kata Rasulullah. Ya. Jadi orang yang sudah menikah kemudian dia melakukan perzinahan. Padahal dia sudah menikah, artinya kalau kayak orang mah udah tahu gitu loh.
Ya, makan daging matang kayak apa, daging mentah kayak apa misalnya gitu ya. Udah tahu, tapi dia masih melakukan. Makanya Rasulullah bilang ini ada pengaruhnya. Tunkahu imra'atun ila min salasin, dinikahi wanita karena 3 sebab. 3 sebab. Lima liha, lijamaliha, walidiniha. Ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah. Dinikahi wanita karena 3 sebab. Lima liha karena hartanya, lijamaliha karena kecantikannya, lidiniha karena agamanya. Yang terakhir yang paling dominan kata Rasulullah, agama paling utama. Kenapa ini bikin kita tenang, bikin sakinah, mawadah, warahmah. Ini kalau dalam orang Jawa bilang babat, bibit, bobot, itu ya. Ini dinikahi wanita karena 3, babat, bibit, bobot. Kalau orang Betawi bilang dan dindun, katanya. Dulu orang Betawi gitu, kalau mau nikah itu kawin, cari perempuan cari dan dindun katanya. Dan dindun apa? Dan bisa dandan. Din agamanya bagus, dun dunianya bagus gitu. Dan dindun itu istilah. Ya, masing-masing daerah saya kira ada istilah seperti itu. 3, ada di situ lijamaliha. Nah, ini supaya mengantisipasi ini. Lijamaliha, walidiniha, agamanya juga, karena dia menjadikan istri yang solehah, istri yang taat sama suami, ya, kagak ngelawan mulu, kagak bantah mulu, misalnya. Lijamaliha, karena kecantikannya, nyari bini yang cakep, itu disuruhnya begitu. Artinya apa? Kita nikahi wanita, istri kita itu karena ada sesuatu yang kita suka, itu kudu begitu. Jangan cakep kagak, agama kagak, keturunannya kagak semenggah, dinikahin, ya mencari apaan? Ya misalnya yang udah terlanjur mau udah biarin gitu, dirawatin aja. Yang belum gitu ya. Yang belum, saya nggak bilang mau nambah lagi nggak. Ya kadang-kadang bilang kalau mau nambah lagi cari begini gitu. Kemarin mau udah terlanjur gitu ya. Yang belum, anak-anak kita kalau mau cari mantu misalnya, kaidah barometer ukurannya nih agama sudah diwanti-wanti. Lijamaliha, cari cantiknya. Ya. Apa kita resep sama matanya, matanya lirikannya bukan main dah gitu. Misalnya dulu waktu kita pacaran demen sama bini kita kan gitu. Senyumnya bukan main dah, rambutnya bukan main dah. Oh, pokoknya macam apa yang kita suka. Kudu ada. Karena Al-Quran sendiri bilang begitu. Ya. Kita wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah menjadikan cinta dan kasih sayang, mawadah dulu baru warahmah. Ini ada urutannya, bukan sembarangan. Mawadah warahmah, cinta baru kasih sayang. Cinta artinya apa? Ini proses sebelum kita menikah kudu ada cinta. Kudu ada cinta. Jangan nggak ada cinta. Kudu ada cinta. Sama calon istri kita tuh kudu apa yang kita demen. Nah itu kalau bahasa Betawinya gitu. Cinta itu demen. Apa yang kita cinta dari istri kita? Apa yang kita demen dari kudu ada. Karena nanti Allah menciptakan itu mawadah. Nah, mawadah ini tidak bisa berjalan selamanya. Nggak bisa. Dulu kita cinta sama istri kita karena lirikannya. Sekarang lirikannya udah kagak enak. Nggak enak, apalagi kita nggak punya duit, lirikannya kagak enak tuh. Cobain dah. Dulu waktu pacaran karena yang kita keluarkan kan yang bagus-bagus. Sekarang apa adanya diri kita diketahui oleh dia. Jadi kalau kita cinta karena lirikannya, cinta itu sudah mulai pudar, ya kan? Lirikannya udah kagak enak, apalagi tanggal-tanggal tua.
Sinis lirikannya itu. Hah? Misalnya ya, ini kan contoh kehidupan. Enggak tahu. Ya, misalnya gitu. Kita cinta karena mulus, cantiknya. Sekarang udah mulai keriput kan, udah mulai kendor, ya. Udah lain, cinta itu kalau cinta itu sudah mulai pudar. Kita cinta karena rambutnya, wow rambutnya dulu gembel ikel, lah sekarang dikuncir kagak bisa, orang udah pada rontok rambutnya, udah pada putih, ya, tuh. Tapi Allah jadikan di akhir ada apa? Warohmah. Inilah yang rumah tangga bisa bertahan, warohmah. Kalau nggak ada warohmah, perkawin lagi deh semuanya dah, yakin. Kalau cuma mawadah doang. Kenapa? Yang kita cinta tadi lirikannya sekarang udah kagak enak, ya. Bahasanya bagus, sekarang bahasanya udah kagak enak, ya kan? Kalau dulu manggilnya Iyang, udah mulai bapaknya anak-anak, sekarang bapak lo. Terakhir udah tua, lo bapaknya udah hilang. Kan begitu, udah kagak enak bahasanya. Laki juga kadang-kadang begitu. Masih baru-baru istri kesandung, bukan main batu yang disalahin, kayu yang disalahin. Begitu udah tua mas sekarang kesandung, meleng aja mata. Kemana sih? Bukan batu yang disalahin, bini kita yang kita salahin, kan gitu. Ya, kenapa? Mawadahnya sudah bergeser, sudah berkurang. Ini praktek kehidupan kayak gitu. Tapi Allah Maha Mulia, Allah jadikan warohmah. Allah ciptakan warohmah di antara suami istri tadi. Apa warohmah? Kasih sayang. Kalau hanya cinta sudah hilang. Cinta sudah memudar. Kenapa? Di jalanan lebih banyak yang muda, lebih banyak yang cantik, lebih banyak yang wangi gitu. Karena istri kita kan waktu pacaran doang wangi-wangi. Dan sekarang makan ya tempo-tempo kita tidur, kita malah berbalik belakang sama dia, apa baunya kagak enak banget gitu. Misalnya, ya kalau dulu makan ketemunya malam minggu doang, wangi, masih baru, masih wangi. Begitu sekarang, baunya remason, baunya minyak angin, ya udah kagak sedep baunya. Ya ini maaf, praktek kehidupan kayak gitu. Kenapa? Ya orang udah banyak penyakitnya, banyak yang dirasa, jadi dikit-dikit balsem, remason, minyak angin, apa segala macam, minyak kayu putih, koyo, ya pokoknya baunya udah kurang sedap aja, udah lain sama dulu. Begitu di jalan kita keluar, sedap nggak wanginya yang di jalan? Semriwing. Ya kadang-kadang dia lewat aja juga baunya masih ketinggalan tuh sama kita. Masya Allah yang begini enak banget baunya nih, tuh. Tapi kenapa rumah tangga itu bisa bertahan? Karena ada warohmah. Mawadah sudah hilang, mawadah hilang. Cinta kasih sudah mulai, rasa cinta ini sudah mulai bergeser. Kenapa? Ini udah berbeda sama yang dulu. Sudah berubah karena manusia itu pasti ada perubahan. Tapi Allah jadikan warohmah, kasih sayang. Nah, kasih sayang inilah yang jadi rumah tangga kita bisa bertahan karena ada kasih sayang. Kalau mawadah saja, makanya Allah ciptakan dua. Yang pertama mawadah, karena ketika kita menikahi istri kita karena ada rasa cinta, ada mawadah. Tapi begitu sekarang warohmah. Kenapa? Dia yang sayang sama saya, dia yang setia nemenin saya, dia yang setia melayani saya baik suka maupun duka, dia yang sudah memberikan anak-anak kepada saya. Banyak pertimbangan-pertimbangan itu warohmah namanya. Tuh, kalau nggak ada warohmah, nggak ada rumah tangga yang bisa bertahan, nggak ada. Nah ini jadi kaitannya sama hadis ini, makanya cari istri yang cantik, yang ada mawadah, yang ada kita cinta pada diri dia, cari. Apalagi pengantin baru nih, cari. Yang kita resep apa?
gitu. Kenapa? 24 jam dia nemenin kita. 24 jam nemenin kita. Bisa nggak Anda bayangkan kalau istri Anda kayak badut misalnya ya, nggak karuan modelnya misalnya gitu. Tengah malam Anda mendusin bangun begitu ngeliat, Masya Allah, kaget dulu, ujung-ujungnya jantungan mati kita. Kenapa? Punya bini jelek. Jadi asal kita bangun tengah malam kita lihat, Masya Allah, kaget lagi. Besok malam mendusin kita ngeliat, kaget lagi. Lama-lama jantungan gak tuh? Jantungan. Mati kita gara-gara punya bini jadi mati. Ya. Yo, makanya disuruh dan, din, dun. Babat, bibit, bobot. Ya, 5 liha, lijama liha, walidi, diniha. Tuh. Cari yang begitu, kalau bisa, gitu. Ya, ini buat yang artinya bukan berarti saya nganjurin bapak-bapak, bukan. Maksudnya kalau yang udah terlanjur dirawatin mantu kita, gitu loh. Cari yang model begitu. Ya, karena istri 24 jam nemenin kita. Ya, kalau sekarang ya tinggal yang lainnya yang dibagusin. Biasanya mobil dibagusin, ini istri cemburu. Kenapa? Ngayap mulu kita. Habis mobilnya enak, bagus, ya maunya keluar mulu. Gitu ya. Kalau istri diajak, kalau kagak, repot, kesian lagi. Ya. Jadi pokoknya ciptakan kebaikan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang pasti ketika itu semuanya sudah terjadi, kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan lemah lembut, dengan penuh kebaikan. Ya, pergauli istri kita dengan banyak kebaikan. Ya, jangan kasar. Jangan kita, apalagi KDRT itu ya, kemarin si Rizky Bilar itu ya, kelihatan di videonya, waduh, kebangetan banget itu. Ya jangan kayak gitu. Istri itu hak guna pakai, bukan hak milik, lain Pak, bukan SHM. Ya, sertifikat hak milik gitu. Kalau hak milik semua tanah bangunan tuh punya kita, tapi ini HGB, hak guna bangunan, hak guna pakai istri itu. Kalau kita masih suka pakai, nggak suka jangan disakitin, jangan dipukulin, jangan digebukin, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Hak guna pakai. Ketika sudah tidak suka, dia ada keluarganya, ada orang tuanya, pulangin, balikin secara baik. Artinya ketika kita ingin pisah, jangan disakiti istri kita. Ya, akhirnya nanti terjadi KDRT, kan gitu. Ya, kekerasan dalam rumah tangga nggak boleh. Dalam Islam itu nggak boleh. Nyakiti istri nggak boleh. Jangankan fisik. Artinya sampai kita tabok, sampai kita pukul, kita tendang, kita lempar, kita apain. Dengan kata-kata aja juga nggak boleh. Makanya Islam bilang wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik, Ketika kita baik sama dia, dia akan baik sama kita. Kasih duit yang banyak, kan kita baik, dia baik gak sama kita? Baik, insya Allah. Iya, artinya ketika kita baik sama dia, dia akan berbaik sama kita. Coba kita jarang ngasih duit, kopi pahit Pak, nggak ada gulanya. Ya kadang-kadang nggak ada kopinya malah gitu ya, ngopi habis beli, gitu. Ya, atau kopi kita biasanya manis jadi pahit. Kenapa? Orang jarang ngasih duit, misalnya. Ya ini salah satu contoh gitu. Baik. Artinya berbuat baik bukan cuma hanya finansial, bukan hanya duit gitu. Tapi yang banyak meme di itu, ya. Ada istri sakit, obatin ini, obatin itu. Lama sembuhnya, bawa ke toko emas, insya Allah sembuh dah. Sehat, itu meme di medsos itu. Istri saya suka ngunjukin, Pak liatin tuh Pak, kata saya, wah iya benar itu. Iya. Jadi saya ngeliatin doang. Jadi kalau istri sakit, bawa ke dokter, lama sembuhnya, coba bawa ke toko emas. Nah, beli emasnya gitu. Bilangin, dari rumah udah dibilangin dulu. Kali-kali aja sembuh, ntar beli yang ini. Iya Pak, insya Allah sehat dia. Pasti dia begitu sampai toko emas, dia milih. Wah sehat istri saya itu. Ya.
Jadi pergauli istrimu dengan baik, berbuat baik, berbuat baik. Dan ini sebetulnya kepada siapapun, terutama istri itu kan orang yang paling dekat sama kita. Orang yang paling dekat sama kita itu istri. Jadi berbaik-baiklah sama istri. Ya. Jangan pernah menyakiti, apalagi menyakiti secara fisik, menyakiti secara ucapan aja, bahasa, jangan. Ya, istri kita emang dulu manggilnya yang sayang ini itu ya segala macam panggilan bagus. Begitu udah tua pendengarannya udah kurang, manggilnya bolot, manggil bini bolot. Bolot gitu. Karena si bolot kan kurang dengar gitu, udah biasa ya. Manggilnya bolot. Waduh. Jangan, ya. Jadi yang bagus-bagus, yang bagus-bagus. Rasulullah mencontohkan kepada Aisyah, Rasulullah manggilnya apa? Ya Humairah. Bukan namanya. Kalau kita kan sah gitu. Aisyah kan sah gitu atau Isa gitu ya, sah gitu, manggilnya sah gitu. Tapi Rasulullah manggilnya ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, karena Aisyah itu kulitnya itu bagus, putih, di sininya ada kemerah-merahan, kulitnya cakep gitu. Jadi panggilan yang bagus yang dipanggil ya Humairah. Wahai yang kemerah-merahan, karena kulitnya bagus Aisyah itu. Dan istri-istri Rasulullah sama Rasulullah manggilnya apa? Ya Rasul, ya Rasulullah. Yang dipanggil Rasulullah. Namanya Muhammad, kalau kayak kita kan bini, mad, bangun mad, lu sembahyang kagak subuh. Subuh kesiangan mad gitu, manggil laki namanya. Emang namanya Muhammad misalnya ya, manggil mad. Oh, subuh udah siang, berangkat kerja enggak nih, subuh gitu, panggil mad panggilnya. Tapi istri Rasulullah nyontoh ini, makanya uswatun hasanah, suri tauladan Rasulullah dan keluarganya tuh jadi suri tauladan. Dalam situasi kondisi apapun, Rasulullah bukan orang kaya. Tapi istrinya semuanya setia, istrinya semuanya taat, istrinya semuanya. Kenapa? Karena dia memperlakukan istri dengan baik. Dia menghormati istrinya dengan baik. Dimuliakan istrinya semuanya. Ada syair mengatakan, tidaklah seseorang menghormati istrinya kecuali dia orang terhormat. Tidaklah orang yang menghinakan istrinya kecuali dia orang yang hina. Jadi kelihatan orang yang memuliakan istrinya berarti dia orang yang mulia gitu aja. Kira-kira orang ini memuliakan istrinya apa enggak? Tapi orang yang menghinakan istrinya, ya ini orang rendah. Ini syair bukan hadis. Syair Arab tuh mengatakan begitu. Jadi muliakan istri kita. Kenapa? Dia yang setia dampingin kita, ya. Dia yang tahu semuanya urusan kita. Dia yang tahu semuanya permasalahan kita. Kadang-kadang kita cerita sama orang, sama istri mah kita cerita, ya. Sama orang kita, sama istri mah iya. Jadi orang yang paling dekat, makanya karena dia 24 jam mendamping kita, cari istri yang cakepan dikit gitu ya. Yang kira-kira ketika kita mendusin tengah malam, bangun kagak kaget ngelihat dia gitu. ini mah anuan saya aja gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi gambarannya. Karena Rasulullah sudah bilang cari lijamaliha, karena cantiknya, supaya itu tadi mungkin karena dia 24 jam takut kita mendusin begitu ngeliat, masya Allah gitu kaget. Kapan mendusin lagi kita lihat, masya Allah kaget lagi. Padahal itu istri kita gitu. Ya jangan ada istilah kalau dalam lawakan itu ngatain orang, wah lu mah lebih bagus pakai topeng daripada buka topeng katanya. Waduh kacau juga gitu ya. Masa istri kita dipakein topeng melulu gitu ya. Itu gitu. Jadi dampaknya banyak. As-saibu zani, orang tua, orang yang sudah menikah melakukan perzinahan, dampaknya banyak. Ini kaitannya dengan hadis-hadis Rasulullah, cari istri yang begini kriterianya. Karena apa? Menghindari ini. Kenapa? Gitu. Orang melakukan ini itu karena apa? Ya itu tadi. Ya, satu dia imannya kurang, begitu ngelihat di rumah bininya jelek, yang di ono cakep, dipindah ke sono. Nah itu kan.
karena iman kurang. Tapi kalau imannya dinunnya kuat, mau seperti apapun bisa berjalan. Tapi kalau semuanya bagus akan lebih baik. Bukan cuma agamanya, yang paling utama agamanya, tapi kecantikannya juga ada, agamanya bagus, cantiknya ada, orang ada juga keluarganya. Artinya bisa nyender kapan-kapan gitu ya. Bisa minjem modal misalnya gitu. Ya, hidup kan kita nggak tahu urusannya gitu. Misalnya gitu. Kan lebih enak lagi. Ya, misalnya. Wan nafsu bin nafsi. Yang kedua, orang yang membunuh, yang boleh dibunuh. Itu tadi ketika perang misalnya, ya, dalam peperangan itu kan membunuh yang boleh dibunuh. Karena kalau perang itu kalau kita kagak bunuh kita dibunuh. Gitu misalnya, itu dalam peperangan dibolehkan membunuh. Karena itu pilihannya dua. Membunuh atau kita dibunuh gitu. Kalau kita belas kasihan di situ, waduh kagak tega saya sama Romawi, jadi dibacok kita mati. Ya, musuh kagak mati kita yang mati, repot lagi itu. Di situ diperbolehkan ya ketika terjadi peperangan, membunuh yang boleh dibunuh. Wattariku lidinihi al-mupariku lil jamaati. Orang yang meninggalkan agamanya, kufur, murtad. Ini kalau dalam hukum Islam boleh. Dalam hukum Islam, tapi kalau hukum negara ya nggak boleh gitu. Ya itu makanya tadi kaitannya kata Rasulullah, orang yang memegang teguh agamanya, melaksanakan syariat agamanya sama seperti memegang bara api. Ini sekarang terjadi gitu ya. Bukan cuma di Indonesia, di mana-mana. Kalau dia bukan negara Islam, ya pasti hukum negara itu yang dipakai. Hukum itu kan ada hukum adat, pertama hukum akal, hukum akli, hukum adi, hukum adat, ya. Hukum agama kauni, ya, hukmul kauni, hukum agama, hukum hukum negara, hukum agama, hukum adin, ya, dini. Itu ada 4 hukum itu. Hukum akal, bagaimana secara akal kita bisa bertahan hidup, ya. Bagaimana secara akal kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, akal. Kudu, makanya manusia dikasih akal tuh. Ya, ini bagaimana bisa bertahan hidup? Kan kudu akal. Kalau nggak ada akal mati semuanya kita. Ya, lihat binatang gampang banget mau mati ya. Kenapa? Akalnya nggak ada. Kedua, hukum adat. Ini di beberapa daerah kita ada hukum adat. Ya, masing-masing daerah, adat Jawa, adat Sunda, adat Batak, adat apalagi itu. Masing-masing daerah suku ini ada hukum adatnya, ya. Apalagi kalau di daerah-daerah itu ada pemangku adat, ada istilah gitu ya. Itu yang menegakkan hukum adat tuh, pemangku adat. Jadi ada hukum adat. Ada lagi hukum negara. Di semua negara ada hukum. Hukum negara tuh, masing-masing negara punya hukum. Kadang-kadang beda antara satu negara dengan negara lain, ya. Masing-masing kepentingannya. Ada lagi hukum agama. Agama juga banyak. Ya, masing-masing agama ini punya hukum secara agama, tapi tetap dalam kehidupan yaitu tadi. Semua mereka itu karena bernegara harus mentaati hukum negara. Mentaati hukum negara. Jadi kita ya diimbang-imbangin aja. Gitu. 100% kemari susah, 100% kemari susah gitu. Ya. Karena hidup di negara. Nanti apalagi ada hukum adat, hidup di adat, istiadat. Gitu. Ada lagi hukum akal. Bagaimana secara akal nih? Waduh, kalau begini repot deh begitu misalnya ya. Karena situasi kondisinya seperti misalnya dan lain sebagainya. Ini orang yang meninggalkan agamanya, murtad,
ini secara hukum halal. Halal. Boleh secara hukum. Ya. Tapi tetap nanti dilihat minimal man ra'a minkum munkaron fayughayyir biyadihi. Kalau kita nggak mampu karena wah gue bisa ditangkap nih. Kalau kita membunuh orang yang murtad tadi misalnya, maka bilisan, dengan lisan saja, dosa lo, begitu, neraka lo misalnya ya, karena memang udah jelas itu ya hukumnya gitu. Misalnya kita omelin, kita itu orang. Kalau tidak bisa juga, tidak punya kemampuan, Pabi kolbi, hati aja, ya Allah masih ada orang manusia kayak gitu ya. Bagaimana itu ntar di sononya misalnya itu. Wahwa ada apu minal iman, tapi itu dikatakan selemah-lemah iman ya. Paling tidak menunjukkan diri kita di posisi mana kita berada, ya itu. Kalau di posisi ketiga tadi, salah satu dari tiga, berarti kita posisi orang yang beriman. Tapi kalau udah nggak ada sama sekali, masa bodoh, ini udah nggak jelas posisi kita. Apa surga, apa neraka, nggak tahu, udah nggak jelas gitu ya misalnya. Itu. Jadi banyak kaitannya. Kadang-kadang kalau kita melihat suatu hadis atau ayat-ayat Al-Quran itu letterlek di situ doang, nah ini kok begini ya, kok begitu. Tapi begitu kita lihat kaitannya, oh ada perintah begini ternyata hubungannya ke sini, ada larangan ini ternyata hubungannya ke sini gitu. Ada. Karena semuanya saling berhubungan. Saya katakan Al-Quran dari A sampai Z ya, dari Fatihah sampai An-Nas itu semuanya berkaitan. Ada hubungan. Gitu. Ada korelasinya. Jadi bukan masing-masing berdiri sendiri, enggak. Jadi berhubungan kehidupan dunia akhirat intinya gitu. Ya. Itu aja. Mudah-mudahan rawahu Bukhari wal Muslim, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.